Abjad. Itulah yang namanya abjad. Abjad. Nah, sekarang kalau kemudian difathahkan, jadinya gimana? Abata sajahaho daza roza sasaso dotozo agofako kalamana wahalam alif ayam. Nah, itu kalau difathahkan. Kalau dikasrohkan menjadi ibiti hihi diziri si biti fiqi kili mini wihi lam alif iyi. Kalau didomahkan dia menjadi utu sujuhu duzuru susu dutu zu'ugufuku kulu munuwuhu lam alif uyu. Nah, itulah kalau kemudian kita domahkan. Kira-kira kalau difathatainkan, jadinya gimana? An, tan, jan, han, khon, dan, ron, san, son, don, zon, an, gon, fan, kon, kan, lan, man, nan, wan, han, lam, alif, an, yan. Itu kalau dia di fathatainkan. Nah, jadi apa itu abjad? Abjad itu kita terjemahkan adalah huruf hijaiyah. Nah, dari abjad ini naiklah tingkatan, yaitu tingkatannya kepada al-lafzu, ya, atau sering orang menyebutnya lafaz. Ya. Apa itu al-lafzu? Al-lafzu itu adalah al-abjadul murakkabul malfuzu, gitu ya. Jadi apa itu lafaz? Lafaz itu adalah abjad yang tersusun dan dilafazkan. Contoh, ya, umpamanya mim, ya, disusun dengan ha, disusun lagi dengan mim dan dal. Maka bacaannya menjadi Muhammadun. Ya, Muhammadun. Nah, Muhammadun ini namanya adalah lafaz. Sebab apa? Ada mim, ada ha, ada mim, ada tasydid, ada dal, digabungkan menjadi satu, kemudian dilafazkan, maka itu namanya adalah lafaz. Ya. Contoh lagi, umpamanya ila. Nah, hamzah tambah lam tambah ya, maka itu dibaca menjadi ila. Ketika dilafazkan, maka dia disebutlah lafaz. Contoh lagi. Mim tambah sin tambah jim tambah dal. Bacaannya menjadi masjid. Ya, masjidun. Masjidun ini juga lafaz. Syaratnya apa?
dilafazkan. Ya. Terus contohnya lagi, umpamanya ja ha ba. Nah, dilafazkan, maka ini namanya lafaz. Muhammad itu lafaz, ila itu lafaz, masjidun itu lafaz, jahaba itu juga lafaz. Bahkan kemudian apabila ada jim, ha, jim, ha, gitu ya, dibaca jadi jaha, jaha, gitu. Ketika dilafazkan, itu termasuklah lafaz. Lafaz. Ya, termasuk lafaz. Ya. Nah, lafaz ini atau sering disebut orang dengan al-kalimah. Lah, Ustadz, apa bedanya lafaz dengan al-kalimah? Ya, kalau lafaz syaratnya dilafazkan. Ya, apa syaratnya? Dilafazkan. Dilafazkan. Atau diucapkan. Nah, ini namanya lafaz. Tapi kalau al-kalimah syaratnya punya makna. Ya. Syaratnya dia punya makna. Gitu. Sekarang yang punya makna itu atau al-kalimah itu dibagilah nanti menjadi 3. Ada al-ismu, ada al-fi'lu, ada al-harfu. Nah, sekarang Muhammadun, dia termasuk lafaz. Pertanyaannya, punya makna enggak kata Muhammadun? Tidak. Hah? Muhammadun, nama orang. Punya makna. Sehingga dia tergolong juga termasuk al-kalimah. Masjidun, ada maknanya enggak? Masjid. Iya. Masjid. Betul. Karena dia punya makna, maka dia lafaz juga, dia al-kalimah juga. Zahaba artinya pergi. Maka dia termasuk lafaz, dia juga termasuk al-kalimah. Ila artinya kepada atau ke. Gitu ya. Punya makna, maka dia termasuk lafaz karena dilafazkan, dia termasuk al-kalimah karena punya makna. Sekarang, jaha-jaha. Ada enggak maknanya? Enggak. Tidak. Karena dia tidak punya makna, maka dia hanya sebatas lafaz saja. Ya. Dia tidak termasuk bagian dari al-kalimah. Gitu. Jadi bisa ya dipahami antara lafaz dengan al-kalimah. Insya Allah bisa ya, Bun? Iya, insya Allah. Oke. Sekarang dari lafaz ini naik lagi tingkatan. Tingkatannya itu kepada... Ustadz, izin bertanya. Iya, Bun. Gimana, Pak Bunda? Ustadz, maaf tadi saya terlewat. Itu yang Pak Ustadz kasih garis bawah yang al-lafaz itu adalah apa aja tuh Pak Ustadz? Nah itu. Lafaz itu adalah al-abjad, berarti huruf hijaiyah. Al-murakkab berarti artinya tersusun. Ya. Al-malfuz ya, dilafazkan.
Ya. Abjad yang tersusun dilafazkan. Nah, abjad Langsung. yang tersusun dan dia dilafazkan. Seperti tadi ini. Masjidun itu abjad mim, ya, kemudian sin, kemudian jim, kemudian dal. Dan Disusun menjadi satu. Bacanya masjidun. Nah, masjidun itu adalah lafaz. Ustadz, jadi pengertian kalimat apa? Pengertiannya sama. Bedanya adalah kalau kalimat dia harus punya makna. Kalau lafaz asal disusun, asal tersusun kemudian dilafazkan, itu sudah termasuk lafaz. Nah, contoh nih, jaha-jaha. Ya kan? Tersusun dari jim ha gitu. Dilafazkan, ya sudah lafaz, tapi dia tidak punya makna. Maka dia tidak termasuk golongan dari al-kalim. Dia hanya lafaz saja. Contoh lagi umpamanya, prikitiu. Nah, prikitiu itu apa artinya? Enggak tahu kita. Prikitiu gitu. Nah, itu hanya lafaz saja. Gitu. Kalau kita mau jadikan dia kalimat atau dia kata, dia nggak bisa. Gitu. Nah, itu dia maksudnya. Kemudian dari lafaz ini pun naik lagi kita ke tingkatan berikutnya. Apa itu? Yaitu al-kalam. Apa kalam itu? Pertama adalah kalam itu artinya kurang lebih adalah percakapan. Nah, itu. Al-kalam itu artinya percakapan. Pembicaraan. Nah, itu kalam. Kalam itu apa sih? Kalam itu adalah al-lafzu, berarti artinya lafaz. Al-murakkabu, ya, yang tersusun. Ya. Al-mufid. Al-mufid berarti yang punya faedah atau yang punya tujuan. Itu maksudnya mufid. Ya, punya faedah, punya tujuan. Nah, contoh lagi umpamanya. Ya. Zahaba. Ini satu lafaz. Muhammadun. Satu lafaz. Ya. Ila satu lafaz. Masjidin. Satu lafaz. Jadi ila satu lafaz, masjidin satu lafaz. Kalau kemudian ini digabungkan, jahaba Muhammadun ila masjidin, kumpulan dari lafaz, maka ini disebut al-kalam. Ya, ini disebut al-kalam. Namun syaratnya dia harus mufid. Ya. Syaratnya itu dia harus mufid, harus punya tujuan. Maksud punya tujuan apa? Ketika lafaz itu disusun, yang membaca atau yang mendengarkan itu tahu dan paham artinya. Contoh, saya bahasa Indonesiakan umpamanya. Ali pergi ke masjid. Bisa nggak dipahami maknanya? Bisa. Inilah namanya kalam. Ali pergi ke masjid.
Atau kemudian saya buat begini. Ke Ali, ya, masjid pergi. Ah, ke Ali masjid pergi. Bisa nggak dipahami kalimat ini? Nggak bisa. Maka ketika dia tidak bisa dipahami seperti ini, walaupun dia susunan dari beberapa lafaz, tapi tidak bisa dipahami, maka itu bukan kalam. Jadi syarat menjadi kalam itu adalah apabila orang yang bicara dan orang yang mendengarkan itu sama-sama paham. Itulah baru disebut namanya kalam atau disebut percakapan. Jadi kalau ada orang ya yang kemudian sudah sedikit tidak waras, kemudian dia ngomong, kemudian kita nggak paham perkataannya, ucapannya, maka itu bukan termasuk kalam. Atau jangan yang orang kurang waras. Bunda, kalau kemudian marah-marah aja, kemudian yang dimarahi nggak ngerti maksudnya, maka itu bukan kalam. Boleh marah, tapi yang kita marahin harus paham. Sehingga itu tergolong menjadi kalam. Ya, kan sangat sakit kalau kita marah, habis itu yang kita marahi nggak paham kalau kita marah. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan kalam yang benar. Ya. Jadi boleh marah, tapi yang kita marahi kalau bisa paham. Ada kemudian orang marah-marah, oh ngomel-ngomel, bla 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 bla. Yang diomelin apa maksudnya? Apa maksudnya? Dia ngomong apa ini? Kemana arah? Nah, kalau seperti itu kan sakit kita. Sebab apa? Itu tidak kalam. Ya, itu tidak termasuk kalam. Nanti kalam ini dibagi menjadi 3. Ada namanya kalam yang berupa jumlah fi'liyah. Berarti kalau jumlah fi'liyah ini, dia selalu berhubungan dengan fi'il yang ini. Ya, berhubungan dengan kalimat yang berupa fi'il. Kedua, ada namanya al-jumlatul ismiyah. Berarti ini berkaitan nanti dengan isim yang akan kita pelajari. Kemudian ada namanya adalah al-jumlatu bi awalin nawasi. Ini nanti ada kaitannya dengan kata yasir yang akan kita pelajari. Jadi kita akan meningkat kemari, ya, akan meningkat ke pelajaran al-kalam apabila unsur kalimat ini ada isim, ada al-fi'lu, ada al-harfu, yang dirangkum nanti ada kata yasir, itu harus dipahami bersama dulu. Baru kita bisa naik tingkatan kepada al-kalam. Ya. Sekarang berikutnya kita mengenal kata. Mengenal kata itu berarti mengenal al-kalimah. Gitu. Apa kata itu? Nih, al-kalimah itu apa? Lafzun, berarti lafaz. Lahu maknan, lahu baginya, maknan, makna. Jadi al-kalimah itu adalah lafaz
yang memiliki makna. Nah, ini tadi dibagi 3. Ada al-ismu, ada al-fi'lu, ada al-harfu. Al-ismu adalah al-kalimatu dallat ala maknan walam tuktaran bizamanin. Isim itu adalah kata yang menunjukkan makna, tapi dia tidak berkaitan dengan waktu. Nah, di sini kata kuncinya. Tidak berkaitan dengan waktu. Kata benda, kata sifat, kata penghubung, kemudian kata ganti orang, gitu ya. Itu namanya adalah al-ismu. Dia tidak pernah berkaitan dengan waktu. Kalau al-fi'lu, dia selalu berkaitan dengan waktu. Makan, ditanya kapan makannya. Minum, kapan minumnya? Ya. Kemudian lari, kapan lari? Gitu. Olahraga, kapan olahraganya? Jadi kurang lebih fiil itu bisa diterjemahkan dengan kata kerja. Gitu. Kalau isim bisa kata sifat, bisa kata benda, bisa kata ganti orang, bisa kata petunjuk, bisa kata sambung. Nah, itu namanya adalah isim. Kira-kira bisa nggak membedakan isim dan fiil? Bisa. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah al-harfu. Apa itu al-harfu? Al-harfu itu adalah huruf kata ya yang tidak bisa dipahami kecuali ada kata lain. Ya, kecuali dia disandingkan dengan kata lain. Contoh umpamanya. Ke, bisa nggak dipahami ke? Tidak. Tidak. Harus ada kata, umpamanya pasar. Maka ke ini bisa dipahami dengan adanya kata pasar. Ya. Umpamanya lagi. Demi. Nah, bisa nggak dipahami kata demi? Nggak bisa. Dia butuh kata lain agar demi itu bisa dipahami. Demi Allah. Umpamanya begitu. Ada lagi umpamanya kata ya, umpamanya dengan. Bisa nggak dipahami dengan? Nggak bisa. Tidak. Kata dengan ini harus disandingkan dengan kata lain sehingga dengan itu bisa dipahami. Umpamanya dengan rahmat Allah. Nah, dengan rahmat Allah. Sehingga kata dengan ini itu bisa dipahami. Kata ke ini bisa dipahami. Kata demi ini bisa dipahami. Itulah yang dimaksud dengan huruf. Gitu. Nah, berikutnya, bagaimana kita tahu ini isim, ini fiil, ini huruf? Bagaimana kita bisa mengetahui, oh ini isim nih. Ya, kita kenalan dulu. Kenalannya dengan gimana cara mengetahuinya? Pertama, mau nggak mau, kita hafal saja. Ya. Supaya hafal, ya dihafal aja. Ya, nggak usah ditanya-tanya, dia dihafal aja. Kayak Bunda dulu waktu belajar balon tuh ada 5. Nggak ditanya balon itu kayak apa, 5 itu apa, hijau itu apa. Nggak ada ditanya. Udah nyanyi aja. Balon tuh ada 5. Nggak pernah anak TK itu tanya, balon tuh apa, Bu?
5 itu apa, Bu? Ada itu apa, Bu? Nggak ada. Gitu. Jadi dihafal saja. Kedua, setelah dihafal, kita bisa tahu dengan apa? Ciri-cirinya. Oh, kalau orangnya tinggi, cirinya ini namanya si A. Gitu ya. Oh, ibu ini punya ciri-ciri ini. Ah, itu ciri-ciri namanya. Berakhiran tanwin, akhiran kasro, nah, itu namanya ciri. Kemudian tasrifnya itu perubahannya. Dan yang terakhir adalah mengetahui maknanya. Kalau fiil, ya kita tahunya dari mana? Dari ciri dan perubahan tasrifnya saja. Ya, nggak usah dihafal fiil. Kalau ada cirinya itu fiil lah dia. Kalau huruf, wajib kita menghafalnya. Karena dia nggak punya ciri-ciri. Ya. Huruf itu nggak punya ciri-ciri. Udah kita hafal saja. Untuk mengetahui ini semua, maka kita rangkumlah ada namanya kata Yasin. Ya. Ada namanya kata Yasin. Ustadz, kata Yasir ini apa? Kata Yasir ini adalah kata yang terdiri dari isim, fiil, huruf yang sering diulang dalam Al-Quran atau kaidah bahasa Arab. Saya ulang ya. Kata Yasir ini adalah kata-kata yang sering diulang dalam Al-Quran atau dalam kitab yang berliterasi bahasa Arab. Itulah maksudnya kata Yasir. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan kata Yasir yang kemarin. Kata Yasir itu ada 21 kolom. Ya, kita buka halaman 5 dan halaman 6. Ada 21 kolom. Ya. Ada 21 kolom. Nah, kolom pertama namanya adalah kana wa akhwatuha. Ya. Kana dan geng-gengnya. Ya. Coba sekarang Bunda Mukhtar dinyanyikan dulu kana. Ayo Bun, dinyanyikan Bun. Kana adalah, kana menjadi. Ayo ibu-ibu. Zola menjadi, bata menjadi, bata bermalam, soro menjadi, laisa tidak, laisa bukan. Mana nih ibu-ibu? Adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, madama selagi, adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, mazalah selalu. Oke, itu udah bener tuh, ya. Sekarang Bunda Ratna bisa nggak? Nyoba dulu. Itu lagi di mute. Jadi Bunda Ratna ngomong sendiri tuh, kita nggak dengar. Kana adalah, kana menjadi, zola menjadi, bata menjadi,
Bata bermalam soro menjadi laisa tidak, laisa bukan, adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, madama selagi, adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, mazala selalu. masalah selalu. Jadi kita harus suara yang keras. Ayo Bunda Ratna, yuk. 1, 2, 3. Karena adalah, karena menjadi, dola menjadi, basa menjadi, baca bermalam, fora menjadi, laisa tidak, laisa bukan, adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, madama selagi, madama selama, mazalah selalu. Terakhirnya nadanya benar. Ya. Jadi terakhirnya yang benar tuh. Ya, dan diulang. Dan nggak apa-apa. Soalnya bagi saya yang terpenting begini. Senyamannya Bunda mengulangi sampai 28 kali bagaimana? Mau bernada, mau tidak bernada, nggak apa-apa. Yang penting ngulang sampai 28 kali. Ya. Sebab otak alam bawah sadar itu akan merekam sampai 28 kali. Contoh umpamanya, ketika Bunda ditanya, Assalamualaikum, itu kita langsung spontan menjawab, Waalaikumsalam. Itu nggak pakai mikir. Ya, itu tidak pakai mikir. Sama ketika Bunda ditanya, berapa nomor HP-nya? Itu tanpa mikir langsung ngomong 08, nah gitu, 08 gitu. Karena apa? Karena pertanyaan itu ya sudah lebih dari 28 kali ditanya. Tapi ketika kemudian ditanya alamat rumahnya di mana? Nah, itu baru kita tuh. Karena jarang orang nanya alamat rumah. Gitu. Ya. Tapi kalau di antara kita ada yang sering ditanya alamat rumah, kita cepat paham gitu. Ya, tanpa lagi memikir. Kita maunya Al-Quran itu kita nggak usah mikir. Ketika kita baca, kita langsung bisa memaknainya. Oh, ini maksudnya. Gitu. Harapan kita sampai titik itu. Tapi kita harus mengulang lebih dari 28 kali. Coba kita ngulangnya waktu kita usia 2 tahun. Oh, kalau sekarang mungkin Quran semua nih. Ya. Kalau dari usia 2 tahun. Iya. Masalahnya adalah kita mengulangnya ya di saat-saat kita sekarang ini. Ya. Di saat kemudian kita sudah gadis masa lalu. Sudah tua. Ya kan? Bukan sudah tua, tapi gadis masa lalu. Gitu. Gadis jadul ya. Gadisnya gadis jadul gitu. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang sering terulang di dalam Al-Quran. Kalau Bunda bisa menguasai kolom 1 sampai 21 ini, maka Bunda pasti bisa menguasai makna Al-Quran itu sebanyak berapa persen? 34%. Karena 34% isi Al-Quran itu adalah kolom 1 sampai 21 ini. Ya. Ini aja yang diulang. Nah, maka ini sangat membantu sekali
kita untuk memahami Al-Quran. Nah, sekarang masuk kolom 2 ya. Kolom 2, kada wa akhwatuha. Ya. Lagunya gimana? Kada karoba ausyaka hampir. Jadi ini dulu dia. Kada karoba ausyaka hampir. Asa mudah-mudahan semoga. Taufiqo mulai berbuat. Itulah kada wa akhwatuha. Kada karoba ausyaka hampir. Asa mudah-mudahan semoga Taufiqo mulai berbuat. Itulah kada wa akhwatuha. Nah, coba Bunda Iit dulu. Kada karoba. Oh, kada karoba ausaka hampir. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Gitu. Kada karoba ausaka hampir. Asa mudah-mudahan, asa semoga. Taufiqo mulai berbuat. Itu kada wa akhwatuha. Ah, betul. Tapi nyanyinya pakai senyum. Supaya cepat masuk ke alam bawah sadarnya. Kalau nyanyinya melotot kan jelek. Ada karoba ausaka hampir. Asa mudah-mudahan semoga. Taufiqo mulai berbuat. Itulah kada wa akhwatuha. Kalau melotot dia jelek, jadi serem. Maka disenyumin. Supaya cepat masuk alam bawah sadarnya. Orang yang kemudian dipelototin aja, itu nggak masuk-masuk ke alam bawah sadar. Yang ya takut. Jadi kalau nyanyinya juga harus disenyumin. Kada karoba ausyaka hampir. Asa mudah-mudahan semoga. Taufiqo mulai berbuat. Itulah kada wa akhwatuha. Yuk Bunda Mimi. 1, 2, 3. Hampir. Mudah-mudahan semoga. Taufiqo mulai berbuat. Itulah kada wa akhwatuha. Bagus. Sekarang Bunda Ririn. Bunda Ririn, kita semua harus nyanyi. Jadi penyanyi. Pelan-pelan ya Pak Ustadz ya. Iya. Kada karoba ausyaka hampir. Wasa mudah-mudahan semoga. Taufiqo mulai berbuat. Itulah kada wa akhwatuha. Iya, benar. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kada karoba ausyaka hampir. Asa mudah-mudahan semoga. Taufiqo mulai berbuat. Itulah kada wa akhwatuha. Nanti ketika ada ayat yang kemudian berbunyi asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada kalimat asa. Kalau asa berarti artinya itu mudah-mudahan atau semoga. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan kada wa akhwatuha. Ya. Oke, sekarang masuk kolom 3. Inna wa akhwatuha. Bunda Ririn tenang, masih banyak nyanyiannya. Ya kan? Jangan takut. Ya. Nyanyian semua ini. Dari kolom 1 sampai 21. Itu nyanyi semua. Jadi kita belajarnya cuma belajar nyanyi saja. Cuman nyanyinya adalah
kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Membantu kita nanti untuk memahami Al-Quran. Nah. Inna wa akhwatuha. Lagunya Sholli wa Salim Daiman. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Dari sini diulang lagi. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'alla semoga supaya, laita andai kata. Coba nyanyiin. 1, 2, 3. Inna sesungguhnya, anna dua kali diulang. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'alla semoga supaya, laita andai kata. Nah, coba sekarang yang nyanyiin Bunda Desnawati dulu. Iya, yuk. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, Allah semoga supaya, laita andai kata. Jadi nanti ketika kemudian ada ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, minimal innanya sudah bisa diterjemahkan. Udah innanya aja dulu karena kan baru belajar sampai inna, ya kan? Kemudian ada lagi ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun. Ada la'alla. Berarti Bunda sudah tahu minimal la'allanya saja. Gitu. Nah, iya baru tiga kolom belajarnya. Wajar taunya cuma inna, la'alla sama asa. Ya wajar. Tapi kalau sudah 21 kolom, barulah kemudian, oh ini maksudnya gini. Nanti kadang, ya, cuman dalam satu ayat itu paling kita yang nggak paham artinya paling 3 kata, 4 kata, gitu. Karena apa? Semuanya diulang. Contoh umpamanya, innallazina kafaru, inna artinya sesungguhnya. Allazina itu ada di kolom 18 ini. Nih, ada di kolom 18. Ya, artinya orang-orang ya. Jadi kalau innallazina, kau udah tahu inna sesungguhnya, allazina orang-orang ya. Kafaru, hebatnya bahasa Indonesia adalah menukil, mengambil dari bahasa Arab. Kafaru ya kafir. Jadi kalau innallazina kafaru, artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nah, itu kalau sudah sampai ke 18. Kita baru sampai 3. Jadi wajar kalau taunya cuma inna, anna, gitu ya. Coba kita umur 2 tahun kita hafal ini. Masya Allah. Ya. Yuk. Kita ulang ya.
Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'ala semoga supaya, laita andai kata. Sekarang Bunda Iit dulu. Kita dengerin Bunda Iit bersenandung. Ya. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'alla semoga supaya Oke, sekarang Bunda Ratna. Masih di mute, masih di mute. Nyalain. Masih di mute, Bun. Belum nyala. Beratnya. Nah, Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'alla semoga, supaya laisa andai kata. itu. Coba kalau kemudian anak TK, kalau dia ngeja nggak pakai nyanyi, kita masih mending. Ngeja pakai nyanyi. Kalau anak TK, inna sesungguhnya, anna ibunya malah emosi kalau gitu anaknya kan. Ini nggak boleh emosi. Ya. Jadi kita masih mending gitu, nggak ada kata terlambat. Jadi ya udah, kita ulang. Intinya mengulang sampai 28 kali. Ya, dengan nada yang sama supaya cepat. Kalau kemudian kita ngulang 28 kali, tapi nadanya beda-beda, nah itu nggak hafal-hafal itu loh. Serius. Jadi nanti detik ke-5 sama detik ke-60 itu beda nada, itu nggak hafal-hafal. Ya. Yuk, coba Bunda Mimi. Bismillah. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna inna tetapi, la'ala semoga supaya, laita andai kata. Oke, sekarang Bunda Nani. Bunda Nani videonya belum keluar. Suaranya hilang, Ted. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ceritanya lagi sakit, tapi nggak ada yang nengok, Ted, kecuali Mbak Nok. Ayo Bun, ayo kita tengokin yuk. Gimana mau dilihat? Jangan dulu ya, Ted. Aku nyanyi aja, nyoba nyanyi. Walau suaranya jelek. Bismillah. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi,
la'alla semoga supaya laita andai kata. Mudah-mudahan bisa sembuh kata. ya dengan nyanyi ya. Amin, amin. Ada orang sakit. Iya, ada orang sakit nyanyi gitu ya. Jadi sumbang ya tadi. Jadi kalau sakit sambil nyanyi itu sehat namanya itu. Kalau orang sakit mah nggak ada yang mau nyanyi. Ada yang nyanyi ya. Gitu. Ayo Bunda Ya, Wiwin. aku kan udah 6 hari Tas. Jadi beranjak sembuh. Ayo Bunda Wiwin. Assalamualaikum Ustadz, maaf ya terlambat. Iya Bunda, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'alla semoga supaya, laita andai kata. Tuh ya, udah 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang nyanyi, nadanya beda-beda tapi enak didengerin. Ya. Ada yang sumbang, ya kan? Ada yang nikahan. Bukan ngeledek. Kok ngeledek? Gitu. Jadi belajarnya nggak usah serius-serius banget. Yang penting hafal. Nah, sekarang Bunda Ririn yuk. Bunda Ririn. Nanti bagus-bagus Ustadz. Iya, benar. Amin. Ayo Bunda Ririn. Amin. Inna sesungguhnya, ana sesungguhnya, inna sesungguhnya, ana sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, kalina tetapi, lakinna tetapi, la'alla semoga supaya, laita andai kata. Oke, bagus. Depi Ustaz. Ayo Bu Depi. Pak Ustadz, Ya, Bun. ini nomor kolom 3, kolom 1 sama 2 nadanya udah lupa Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Nanti saya kirim link apanya, Bun? Link untuk hafal kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ayo Bunda Devi. Mungkin nadanya dirubah sendiri Ustadz kalau nggak ada panduan. Seenaknya kita nanti nyanyi. Bu Ida juga nyoba Ustadz, Bu Ida. Terus nanti lomba ya. Nanti lomba siapa yang menang. Nyanyi ya. Iya. Lombanya. Menangin nanti. Ayo Bunda Devi yuk. Aduh, bisa nggak ya? Inna sesungguhnya, ana sesungguhnya, inna sesungguhnya, ana sesungguhnya, ka'ana seakan-akan, lakinna tetapi, la'ala semoga supaya, laita andai kata. Masya Allah. Bu Ida, yuk. Masya Allah. Insya Allah. Bunda Ida. Kok nggak kelihatan wajahnya Bu Ida? Suaranya aja belum. Ya? Mungkin juga belum videonya. Suaranya aja belum. Mana sih dari tadi ketuk-ketuk masih salah melulu. Yang diketok pintu atau apa Bu Wiwin? Bu Wiwin udah bisa kok, suaranya udah masuk. Iya, dari tadi suaranya masuk. Bu Ida suaranya belum ada. Kalau nggak bisa, Zoom-nya keluar lagi. Mungkin dia lagi install-nya ini, terus jadi masuk lagi Bu Win, di refresh.
Udah bolak-balik begitu tadi. Sekarang kita Kita masuk di- kolom 4. Kolom 4 adalah la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi. Lil jinsi. Lana La nafi lil jinsi la tidak ada. La nafi lil jinsi la tidak ada. La nafi lil jinsi la tidak ada. La 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 tidak ada. Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya siapa saja. Gitu ya. Jadinya la nafilil jinsi la tidak ada. La nafilil jinsi la tidak ada. La nafilil jinsi la tidak ada. La 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 tidak ada. Saya ulang sekali lagi ya. La nafilil jinsi la tidak ada. La nafilil jinsi la tidak ada. La nafilil jinsi la tidak ada. La 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 tidak ada. La berarti 3 kali ya. Tidak ada. Yuk Bu Retno dulu. La nafilil jinsi la tidak ada. La nafilil jinsi la tidak ada. La nafilil jinsi la tidak ada. La 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 tidak ada. Oke, sekarang Bunda Ratna. nafil jinsi lagi. Saya Ustaz. Iya Bun. Nafilil jinsi la tidak ada. Ayo Bunda Ratna dulu. Tidak ada. La nafil jinsi la tidak ada. La nafil jinsi la tidak ada. La nafil jinsi la tidak ada. La tidak ada. Oh, pakai lalalanya ada yang nyangkut lah gitu ya. Jadi keren dia. Lalalala tidak ada. Iya. Lalalala tidak ada. Bagus. Yuk, Bunda Mukhtar sekarang. Siapa Bu Ides? Iya, Bunda Ides. Bismillahirrahmanirrahim. La nafilin jinsi la tidak ada. La nafilin jinsi la tidak ada. La nafilin jinsi la tidak ada. La tidak ada. Kenapa lagu ini cepet banget ya? Jangan-jangan lagu ini adanya zaman-zaman Bunda ya? Ustadz, punten Ustadz, saya mau izin dulu karena mau nganter ibu ke rumah sakit. Iya, mau Bunda jalan. Iya, Bun. Saya izin dulu. Iya, Bun. Kecepatan ya Ustadz. Apa? Enggak Kecepatan ya Ustadz ya. Enggak Izin kecepetan dulu maksudnya. ya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Devi. Enggak, maksud saya Selamat kok belajar. iya, Bun. Kenapa kok lagu ini Bu Ides cepet banget hafalnya, nyambungnya. Karena lagunya udah iramanya sudah tahu kali Ustaz. Iya, jadi
Berarti lagu ini itu populernya di zaman Bunda nih. Iya Bun, Pak Ustadz 63 tahun yang lalu. Ya. Sekarang Bunda Wiwin yuk. Nafil jinsila tidak ada. Lana filin jinsila tidak ada. Lana filin jinsila tidak ada. La tidak ada. Jamaah dulu bilang, orang nggak ada kok dinyanyiin. Udah tahu nggak ada, masih juga dinyanyiin. Katanya begitu. Yo, Bunda Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Lana fil jinsila tidak ada. Lana fil jinsila tidak ada. Lana fil jinsila tidak ada. La tidak ada. Oke, Masya Allah. Bunda Ririn. Lana filil jinsila tidak ada. Lana filil jinsila tidak ada. Lana filil jinsila tidak ada. La tidak ada. Jadi nanti ketika kemudian ketemu ayat la roiba fi, la artinya tidak ada. La ilma lana, la artinya tidak ada. La ilaha illallah, la-nya artinya tidak ada. Ya wajar, taunya cuman la, orang baru 4 kolom. Ya. Kalau sudah banyak baru kita nabung dikit-dikit gitu. Ustadz, kalau saya nggak hafal-hafal gimana Ustadz? Mungkin ya Allah menyuruh Bunda untuk berkali-kali nyanyinya supaya pahalanya juga jadi banyak. Jangan-jangan karena kita dulu banyak melakukan kesalahan, jadi Allah buat nggak hafal. Ini jangan hafal dulu dah. Supaya apa? Supaya nabung pahala dulu. Jadi kalau ada di antara kita yang hafal Quran, nggak hafal-hafal, ngulang nggak hafal, ngulang nggak hafal, ngulang nggak hafal. Nggak apa-apa, justru senang. Nabung pahala. Jadi jangan-jangan Allah punya kasih sayangnya, rahmatnya, itu dengan apa? Dengan tidak membuat kita hafal Quran. Tapi Allah kasih rasa kita ngulang terus, ngulang terus, ngulang terus, ngulang terus. Sebab Allah inginnya kita menabung pahala. Berapa banyak orang yang kemudian sekali baca hafal, akhirnya sombong. Jadi bagusan mana? Sekali baca hafal, atau sekali baca hafal sombong, habis itu 1000 kali baca nggak hafal-hafal. Mau yang mana? Pengennya hafal Ustaz. Maunya kalau begitu 1000 kali bacanya tapi hafal. Sebab apa? Udah 1000 kali bacanya dapat pahalanya banyak, hafal habis itu nggak sombong. Kalau orang bilang, saya sekali baca langsung hafal. Ya bagusan saya 1000 kali baca belum hafal. Gitu ya. Bagusan saya 1000 kali baca belum hafal. Karena pasti yang baca 1 kali sama yang 1000 kali itu pahalanya lebih banyak yang 1000 kali. Itu kalau pola berpikirnya adalah selalu positif kepada Allah. Nah, sekarang Bunda Nani dulu. Nyanyi Nona Manis. Aku yang punya, kata Bu Nani. Bukan siapa yang punya. Nona Manis, aku yang punya. Coba Bu Nani.
Ya, Ustaz senang dengar suaraku yang sumbang ya. Bismillah. La nafilil jinsila tidak ada. La nafilil jinsila tidak ada. La nafilil jinsila tidak ada. La tidak ada. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat ya Bun nyanyi Lana Amin, Pilil amin. Jinsi ya. Gitu. Nah, sekarang kolom 5 itu harfu nida. Ini sama lagunya. Nanti Bunda Mimin yang nyanyi. Ya. Ini lagunya sama. Ya ayah ya wahai. Ya ayyuha artinya wahai. Ya ayatuha juga wahai Allahumma. Ya Allah. Ya ayah ya wahai. Ya ayyuha artinya wahai. Ya ayatuha juga wahai Allahumma. Ya Allah. Coba Bunda Mimi. Ya ayah, mulainya langsung yang di ini, bukan yang ini. Dari ayah. Ada sini ya. Ya ayah wahai. Ini ay aja. Coba ulang. Ayah. Ya ayah Hawaii. Enggak hai. Ini kalau Hawaii ya di mana itu Hawaii? Coba. Lagi. Wahai hai. Hai-nya enggak usah. Ayah artinya ayah wahai. Coba ulang. Ini jaringannya jelek nih. Coba ulang, Bu. Ya, ulang sekali lagi dong. Tadi waktu Ustaz baca juga itu putus-putus saya. Ya ayah wahai. Ya ayyuha artinya wahai. Ya ayatuha juga wahai Allahumma. Ya Allah. Coba Bun. Ayo Bun, coba Bun. Oke, Ustaz. Allahumma ya Allah. Coba Bunda Iit. Siap-siap Bunda Ides ya. Kita ketawain nanti Bunda Ides nyanyi ya. Ya ayyuhai. Ya ayyuha artinya wahai. Ya ayatuha juga wahai Allahumma ya Allah. Masya Allah. Sekarang Bunda Ides yo. Ya bismillah. Ya ayah wahai. Ya ayyuha artinya wahai. Ya ayatuna juga wahai Allahumma ya Allah. Kayaknya Bu Ides mau beli ikan tuna ini. Orang ya ayatuha kok ya ayatuna. Ulang. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ulang ya Ustaz. Iya, ulang Bun. Ya.
Ya ayah ya ay wahai ya ayu ya ayah ya Allah ya ayah Tuhan Ya ayuha. ya ayuha ya ayah ya ay wahai ya ay Tuhan artinya wahai ya ay ya Tuhan ya Allah lupa terus Ya ayah ya ay. Ya ya ay wahai ya ay Tuhan artinya wahai ya ay Tuhan juga ya Allah Ustaz. Itu ciri gini, ciri begini. Kalau belajar nggak boleh ditekan, gitu. Ya, jadi kalau belajar nggak boleh ditekan. Siapapun orangnya ketika ditekan, pasti kemudian pikirannya akan berubah. Pikirannya akan tertekan. Gitu. Jadi kalau kita paksain Bunda Ides, walaupun tadi bisa di awal, kedua kalinya malah jadi nggak bisa kan? Karena apa? Karena kita tekan. Gitu. Kita mau perbaikin. Benar maksud kita mau perbaikin. Benar maksud kita mau perbaikin anak kita. Tapi anak kita ketika terus kita omongin itu, dia tertekan. Pada akhirnya, udahlah, lost kata dia begitu. Jadi ulang ini, ya Ustaz, harus iya Bun. Ya, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayah ya ay wahai ya ayuha artinya wahai ya ayatuha juga wahai Allahumma ya Allah. Masya Allah, keren. Yuk, sekarang Bunda Ririn. Ya ayah ya ay wahai ya ayuha artinya wahai ya ayatuha juga wahai Allahumma ya Allah. Masya Allah. Bu Ida, Bunda Ida, ini orangnya ada di depan laptop atau enggak? Sekarang Bunda Ratna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ay wahai ya ayuha artinya wahai ya ayatuha juga wahai Allahumma ya Allah. Masya Allah. Sekarang Bunda Wiwin. Masih di mute, Bun. Nyalain, Win. Suaranya dipencet lagi. Bunda Wiwin. Masih di mute. Bingung Ustadz bukanya kadang-kadang begitu Bu Wiwin. HP-nya itu harus ada penjaganya, harus ada operatornya. Oke, sekarang kita masuk kolom 6. Ya, kolom 6 ini al-istitsna. Artinya apa, Ustaz? Artinya pengecualian. Ya, al-istisna itu artinya pengecualian. Illa
artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa adalah al-istisna. Illa, 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 illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa adalah al-istisna. Yo, sekarang Bunda Mimi dulu. Apa Ustadz nggak jelas? Al-istisna. Al-istigna. Al-istisna. Ya. Yo. Dari ilah itu langsung ya Ustaz ya? Illa kecuali. Illa kecuali. Illa kecuali. Al-istisna. Lu hafal kecuali. Illa. Berarti ilah-ilahnya 4 kali. Baru habis itu illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa adalah al-istisna. Oh iya, Bun. Ya. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa al-istisna. Oke, sekarang Bunda Iit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya. Illa artinya kecuali. Illa adalah istisna. Iya, sekarang Bunda Ides. Ya Ustaz. Ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa adalah al-istina. Oke, sekarang Bunda Ririn. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa adalah al-istisna. Dulu saya waktu ngajar di Manado, kan ngajarnya karena di Manado itu nggak ada ruangan besar, ngajarnya di masjid. Setelah di masjid kita ngajar, kan nyanyi aja dari pagi sampai sore, nyanyi aja.
Orang-orang yang Nasrani bilang begini, wah, masjid sekarang sudah kayak gereja, benyanyi terus, kata dia. Jadi saya pelatihan di sana selama 7 hari, itu kerjaannya nyanyi aja. Jadi ngundang ustadz-ustadz yang ada di Manado sana, kita undang jadi satu di masjid. Habis itu kemudian kita ajarin ini, nyanyi terus. Jadi orang-orang Nasrani itu bilang, wah sekarang katanya, masjid sudah kayak gereja. Banyanyi terus. Katanya gitu. Masjidnya udah kayak gereja. Kata dia banyanyi terus. Jadi kalau dulu orang bilang, kita malu sebagai umat muslim kalau kemudian jalan ke Indramayu itu banyak masjid-masjid yang minta sumbangan di pinggir jalan. Lah kalau kita ke Manado, Bun, itu gereja-gereja minta sumbangan. Masih mending di pinggir jalan. Dia di tengah jalan. Disetopinya itu mobil. Tengah jalan disetop harus ngasih. Jadi mungkin yang ngomong seperti itu dia belum pernah ke Manado gitu kan. Jadi saya dari Manado naik ke atas itu hampir rata gereja-gereja juga minta sumbangan kok. Bukannya nggak minta sumbangan. Sama kayak di Indramayu. Gitu. Kalau sekarang kan orang yang mau ke Jawa nggak ngelewati Indramayu lagi kan, lewati tol. Jadi udah nggak ngelihat lagi yang sumbangan. Ayo sekarang Bunda Ratna. Masih di mute, Bun. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa adalah al-istisna. Iya, sekarang Bunda Wiwin. Illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa adalah al-istisna. Iya. Illa artinya kecuali. Kita jawab iya. Illa artinya kecuali. Iya. Illa artinya kecuali. Iya. Illa artinya kecuali. Zaman Belanda, Ustaz. Gimana? Zaman Belanda kan. Betul. Jadi kita cuman iya. Kita nggak yakin gitu, diulang sama Bu Win. Illa artinya kecuali. Iya. Illa artinya kecuali. Iya. Illa artinya kecuali. Gitu. Ya. Itu mengajarkan kita semua. Ya, supaya apa? Supaya oh iya, illa artinya kecuali. Sebenarnya belajar yang benar itu ya begini, Bu. Harus harmonis. Jadi ketawa aja isinya. Begitu juga Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat. Nggak serius-serius amat. Banyak ketawa-ketawa. Jadi satu saat Nabi makan kurma. Gitu ya kan? Makan kurma, kemudian biji kurmanya ditaruh ke Ali. Setiap makan kurma, lap gitu. Biji kurmanya taruh depan Ali. Lama-lama depan Ali kan menjadi banyak biji kurma. Kata Nabi langsung kepada para wahai sahabat sekalian, coba saksikan nih. Siapa di antara saya dan Ali yang paling banyak makan kurmanya? Kata dia. Dilihatlah depan gitu kan. Ya, di depan Rasul mana ada biji kurmanya? Orang Rasul kalau makan ditaruh ke Ali. Ya, setiap makan ditaruh ke Ali. Akhirnya biji kurmanya numpuk di depan Ali. Gitu. Ya, semua sahabat mengira bahwa
bahwa yang paling banyak makan adalah Ali. Terus Ali bilang, wahai sahabat, jangan begitu terus percaya. Lihat dulu, kalau saya makan, bijinya nggak saya makan. Tapi kalau Nabi, bijinya nggak ada. Berarti bijinya dimakan. Begitu. Disitulah baru muncul kemudian ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu. Wa aliyu babuha. Dan Ali adalah pintu menuju kota itu. Faman aradal Madinah, siapa yang menginginkan untuk masuk ke kota, falyatiha mim babiha, maka datanglah kepada pintunya. Siapa pintunya? Pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu candaan-candaan Nabi yang kemudian sangat mesra, sangat harmonis kepada para sahabat. Padahal di usia Nabi hanya di 63 tahun. 63 tahun Nabi dikasih umur oleh Allah, tapi kemudian bisa apa? Bisa menjadi panutan semua orang. Cuman yang dipegang hanya 4. Tabligh, Fatona, sama amanah. Cuman 4 itu yang dipegang. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Udahlah, sekarang orang pinter banyak. Ya, sekarang orang yang kemudian bergelar tinggi banyak. Tapi kemudian yang kita butuhkan adalah yang berakhlak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuk kolom 7. Kolom 7 ini adalah kolom yang paling banyak di dalam Al-Quran. Namanya harfu jarid. Ya, namanya harfu jarid. Bi dengan ka seperti lila. Ini digabung ya. Lila untuk, ila kepada, Allah di atas, min dari, fi di dalam, andari, hatta sehingga, rubah sedikit, bidengan ka seperti, lila untuk, ila kepada, Allah di atas, min dari, fi di dalam, andari, hatta sehingga, rubah banyak, qasam bitawa. Ini digabung ya. Qasam bitawa artinya demi. Bi dengan ka seperti, lila untuk, ila kepada, Allah di atas, min dari, fi di dalam, andari, hatta sehingga, rubah sedikit, bidangan ka seperti, lila untuk, ila kepada, Allah di atas, min dari, fi di dalam, andari, hatta sehingga, rubah banyak, qasam bitawa artinya demi. Nah, coba Bunda Ides dulu. Ya Ustadz. Ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan. Gimana Ustadz lagunya Ustadz? Bidengan. Ke bawah.
dengan ka seperti lila untuk ila kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga robba banyak kosam bitawa artinya demi. Iya. Bu Ines habis nyanyi ketawa sendiri. itu nadanya nada apa? Abang-abang. Belum pas. Iya. Itu tadi nadanya pakai abang-abang kue putu. Dengan ka seperti lila utuh ila kepada, itu kayak abang-abang kue putu lagi jalan itu nadanya. Iya Bunda Ida izin live. Oh ternyata Bunda Ida ada di depan, berarti nggak bisa ini nih itunya. Namanya apa dong? Ada apa itu dong? Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal ayana, lir ilir, tandu lewe sumiler, ta ijo royo. Jadi lagunya lagu ilir-ilir. Nah, kalau tadi Bu Ides apanya pakai nada. Itu Bu Win yang pintar itu Ustaz. Iya. Kalau Bu Ides tadi pakai nada abang-abang tukang putu. Ya, kue putu. Kue putu. Ayo Bunda Wiwin. Bunda Wiwin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti lila untuk ila kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga robu sedikit Rubba. Lupa. Rubba banyak. Rubba. Kalau robu artinya Tuhan, kalau rubba artinya sedikit. Artinya demi. Ulangin Ustaz sebentar. Bidengan ka seperti lila untuk ila kepada Allah di atas min dari di dalam andari atas sehingga rubah sedikit bidengan ka seperti lila untuk ila kepada Allah di atas dari di dalam andari hatta sehingga rubas banyak kosam bitawa artinya demi. Nah, coba sekarang ayo Bu Wiwin. Ya. Dengan seperti lila untuk ila kepada Allah di atas min dari di dalam andari hatta sehingga rubah sedikit kompitawa artinya demi salah ya. Kosam bintang. Dengeran nggak sih? Dengar Bun. Orang kita udah ketawa-ketawa masa nggak dengar?
Dari atas Yuk, dari sekarang Bunda Iit. di dalam dari hatta sehingga rubah nggak bisa. Belum bisa. Bunda Ida sudah nggak bisa. Yuk, Bunda Iit dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bidengan kasih lila untuk ila kepada di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga rubah sedikit bidengan seperti lila milik ila kepada ala di atas dari min dari fi di dalam antara kata sehingga rubah banyak kosam bitawa artinya demi. Iya, kosam bitawa artinya demi, bener itu nadanya. Ya kan? Yuk, sekarang Bunda Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan seperti bidengan seperti bila untuk bila kepada ala di atas lindari di dalam andari atas sehingga rupa sedikit bidengan seperti lillah untuk ilah kepada ala di atas min dari fi di dalam dari hatta sehingga rubah sedikit kosam bituha artinya demi. Iya, kacau. Kosam bitawa artinya kosam bituha. Yuk, sekarang Bunda Ratna. Setelah itu Bunda Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan seperti lila untuk ila kepada ala di atas dari di dalam andari hatta sehingga robbah sedikit bidengan seperti lila ila ke ala di atas dari di dalam antara hatta sehingga banyak kasambit sawad artinya demi. Oke, sekarang Bunda Riri. Hebat Bu Ratna. Ya, Bunda Riri. Dengan seperti lillah untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga rubah sedikit dengan seperti lillah untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga rubah banyak kosam bitawa artinya demi. Oke, saya ulang ya. Bidengan seperti lila untuk ila kepada
Allah di atas min dari di dalam andari hatta sehingga rupa sedikit bidengan ka seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga rupa banyak kosam bitawa artinya demi. Yuk Bunda Nani. Dengan tak seperti Bentar, Pak. Kalau Pales nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Allah di atas min dari di dalam dari. Ayo Bunda Nani. Bidengan seperti lila untuk ilah kepada ala di atas min dari di dalam andari hatta sehingga rubah sedikit dengan seperti lila untuk ilah kepada ala di atas min dari di dalam dari hatta sehingga rupa banyak kosam ditawa artinya demi. Masya Allah. Ya. Yeah. Bidengan ka seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga rupa sedikit bidengan ka seperti bila untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari atas sehingga rupa banyak kosam bitawa artinya demi. Oke Bunda, kita sampai kolom 7 dulu ya. Kita belajarnya ini dengan pelan-pelan saja, yang penting pasti ya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita, kemudian Allah berikan kita semangat untuk mengaji Al-Quran, Allah berikan rasa nyaman kita terhadap Al-Quran. Ini sudah bagian dari hidayah yang Allah berikan pada kita. Banyak orang yang kemudian kalau disandingkan dengan Al-Quran, malah dia nggak nyaman. Banyak orang yang kemudian ketika mau didekatkan dengan Al-Quran, dia tidak nyaman. Tapi kita alhamdulillah ya ketika mau didekatkan dengan Al-Quran, semuanya pada happy. Ada yang kemudian pakai nada kue putu, boleh. Gitu ya kan. Nanti ada yang lagu anak gembala jadi anak unta, boleh, nggak apa-apa. Ya, yang terpenting adalah kita nyaman. Ya, banyak orang dikasih sesuatu oleh Allah tapi nggak disertakan dengan kenyamanan. Ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada kita, Allah kasih harta kepada kita, Allah kasih keturunan kepada kita, tapi kemudian Allah juga sertakan kenyamanan dalam diri kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah nanti
Bu Retno akan nge-share kolom 2, kolom 3, sampai kolom 7. Udah itu aja dulu yang diulang, sampai bisa. Ya, Allah yang berjanji bahwa Al-Quran itu mudah. Insya Allah sampai bisa. Kita belajar Sambil masak, sambil nyuci ya Ustadz. Iya, Bu. Sambil nyuci, sambil masak. Sambil nyuci, sambil apa? Sambil masak. Sama suami juga boleh sambil dansa nyapu. nanti. Nyanyinya la nafilil jinsila tidak ada. Sambil dansa sama suaminya boleh. La nafilil jinsila tidak ada. La nafilil jinsila Suaminya udah nggak ada Ustadz. La tidak ada. Berarti sama cucu. Ya. Iya dong. Sama cucu dinyanyikan. Mudah-mudahan ya Allah terus kasih semangat kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda Nani, sekarang apa yang dirasain sakitnya? Ya Ustadz, awal